Sejarah pakaian dari zaman purba hingga Nusantara modern. Tahukah kamu bahwa pakaian yang kamu kenakan hari ini bukan sekadar kain, bukan sekadar gaya, tetapi hasil perjalanan ribuan tahun sejarah manusia? Tahukah kamu, pakaian awalnya tidak diciptakan untuk sopan, bukan untuk mode, dan bahkan bukan untuk menutup aurat? Lalu, sebenarnya untuk apa manusia pertama kali berpakaian? Awal mula pakaian. Tahukah kamu, manusia purba hidup tanpa pakaian seperti kita sekarang? Pada masa awal, tubuh manusia hanya dilindungi oleh kulitnya sendiri. Namun, ketika manusia mulai berpindah dari Afrika, menghadapi dingin, panas ekstrim, angin, dan luka, kulit manusia tidak lagi cukup. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menutupi tubuh dengan apapun yang ada. Kulit binatang, daun, serat tumbuhan. Bukan untuk malu, bukan untuk sopan, tapi untuk bertahan hidup. Tahukah kamu? Inilah pakaian pertama manusia. Pakaian dan peradaban. Ketika manusia mulai menetap dan bertani, pakaian pun berubah makna. Tahukah kamu, di Mesir, India, Cina, dan Mesopotamia, pakaian mulai menjadi penanda status sosial. Bangsawan memakai kain halus, rakyat memakai kain kasar. Warna, motif, dan bahan menentukan siapa kamu di masyarakat. Jadi, apakah pakaian masih sekadar penutup tubuh? Tidak. Pakaian berubah menjadi lambang kekuasaan, identitas kelas sosial, simbol kehormatan. Sejak saat itu, pakaian mulai berbicara tentang pemakainya. Agama dan moral. Tahukah kamu, agama memiliki peran besar dalam mengubah cara manusia berpakaian? Ketika agama-agama besar hadir, pakaian tidak lagi netral. Ia diikat oleh moral, etika, kesopanan. Dalam Islam, pakaian bukan hanya penutup, tetapi ketaatan. Tahukah kamu, Al-Quran menyebut pakaian sebagai penutup aurat dan juga perhiasan. Artinya, pakaian bukan hanya menutup tubuh, tetapi menjaga kehormatan manusia. Sejak saat itu, pakaian menjadi nilai, bukan hanya benda. Nusantara sebelum pengaruh luar. Tahukah kamu, masyarakat Nusantara kuno berpakaian sangat sederhana? Karena iklim tropis, mereka tidak membutuhkan pakaian tebal. Yang digunakan, kain pinggang, kulit baku, sarung sederhana. Bagian atas tubuh sering terbuka, dan itu bukan aib pada masanya. Kenapa? Karena budaya belum mengenal konsep aurat ketat. Pakaian dibuat untuk kenyamanan dan fungsi. Di Nusantara kuno, alam adalah guru berpakaian. Hindu-Buddha masuk Nusantara. Ketika pengaruh India masuk, tahukah kamu, pakaian Nusantara mulai berubah drastis? Muncul kain panjang, kemben, tenun bermotif simbolik. Pakaian menjadi identitas kerajaan, simbol spiritual, penanda status bangsawan. Batik dan motif kain bukan sekadar hiasan, tapi mengandung makna kosmologi dan kepercayaan. Islam datang, pakaian berubah. Tahukah kamu, Islam membawa perubahan besar dalam cara berpakaian di Nusantara? Tanpa paksaan, tanpa kekerasan, Islam memperkenalkan pakaian lebih tertutup, longgar, sopan. Muncullah baju kurung, sarung, penutup kepala. Menariknya, Islam tidak menghapus budaya lokal, tetapi menyesuaikannya. Inilah sebabnya pakaian Muslim Nusantara berbeda dengan Arab, namun tetap Islami. Era kolonial. Tahukah kamu, penjajah juga mengatur cara berpakaian? Belanda membawa jas, celana, kemeja. Pakaian Barat menjadi simbol pendidikan, kekuasaan, modernitas, namun juga alat pemisah, alat kontrol sosial. Siapa berpakaian Eropa dianggap beradab, siapa berpakaian tradisional dianggap rendah. Disinilah pakaian menjadi alat politik. Indonesia modern. Hari ini, tahukah kamu, pakaian kita adalah hasil campuran panjang sejarah.
Batik menjadi identitas nasional. Hijab menjadi iman dan jati diri. Streetwear menjadi ekspresi anak muda. Seragam menjadi disiplin dan profesi. Pakaian kini pilihan, pernyataan, identitas. Namun akarnya tetap berasal dari sejarah ribuan tahun. Makna sejati pakaian. Tahukah kamu, ketika kamu berpakaian hari ini, kamu sedang membawa cerita panjang umat manusia? Dari bertahan hidup, budaya, agama, kekuasaan, hingga identitas diri. Pakaian bukan hanya menutup tubuh, tetapi menunjukkan siapa kita. Dan sekarang, kamu tidak lagi melihat pakaian dengan cara yang sama. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita hari ini, dan peringatan tentang kemana kita bisa melangkah. Ilmu adalah cahaya, dan siapa yang berjalan tanpa ilmu akan tersesat oleh gelapnya zaman. Pelajaran hidup tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang justru dari luka, jatuh, dan kegagalan yang kita sembunyikan. Maka pelajari sejarah, serap ilmunya, ambil hikmahnya, dan jadilah manusia yang lebih kuat dari hari kemarin. Follow @gladiator neraka. Like, comment, subscribe, and share.